Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Nugroho Setiadi. Pada kesempatan kali ini saya sedang mengajar pelajaran bahasa Indonesia, khususnya merancang karya ilmiah di kelas 11 MIPA 2. Metode yang saya gunakan dalam mengajar kali ini yaitu belajar kelompok. Jadi kelas yang awalnya ada berapa jumlah siswanya? 35 siswa dipecah menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok berapa ini? 1 sampai 7. Dari 36 siswa dibentuk menjadi 7 kelompok. Kita cek satu-satu ya, setiap kelompoknya sudah melakukan apa ini? Oke, untuk kelompok yang ada di hadapan saya, kelompok berapa ini? Kelompok 2. Kelompok 2. Oke, untuk kelompok 2, judul yang diambil untuk tugas merancang karya ilmiah apa? Siapa yang mau jawab nih? Ya, Pak Ji. Judulnya yaitu Pengaruh Begadang Terhadap Khairul Burhan, siswa SMA Negeri 2 Demak. Oke, berarti ini langsung ke orangnya ya. Jadi data yang kalian dapatkan harusnya bisa valid karena langsung bisa wawancara ke orangnya. Metode yang digunakan apa saja nih? Metode wawancara, observasi dan sumber internet. Tadi pertama wawancara, observasi, dan dari sumber internet. Nah, sepertinya ini ada hal yang terbalik ya. Jadi yang harus kalian tulis pertama itu adalah dari internetnya dulu. Apa arti terlambat, apa terlambat itu, ya kan? Setelah itu baru observasi. Observasi siapa di kelas 11 MIPA 2 yang sering terlambat. Kemudian baru melakukan wawancara kepada orang yang terlambat tersebut. Oh, begadang. Ya, samalah. Begadangnya ganti terlambatnya ya. Oke, ya udah beda, enggak apa-apa lah. Terus hasil yang ditemukan, siapa yang mau menjawab nih? Setelah mewawancarai Khairul Burhan, kita mendapatkan hasil, yaitu pertama dampaknya. Dampaknya itu ada dampak negatif. Yang pertama, Khairul Burhan sering tidur di kelas, susah bangun, mata minus. Yang kedua, dimarahin orang tua. Yang ketiga, menghabiskan kuota data. Yang keempat, terlambat ke sekolah. Dan yang terakhir itu tidak fokus pada pembelajaran. Oke, untuk yang disampaikan sepertinya sudah lengkap, cuma masih kurang terstruktur nih. Jadi diawali dulu gara-gara begadang, kuotanya habis digunakan buat main game. Selanjutnya bangunnya kesiangan atau sulit bangun tadi, kemudian datang ke sekolah terlambat, kemudian diikuti apa lagi. Jadi diurutkan agar para pembaca atau nanti saya saat mengecek itu, oh sudah runtut, sudah bagus. Kesimpulan dari penelitian kalian kira-kira apa? Siapa yang mau jawab nih? Kesimpulan yang dapat yaitu pengaruh begadang yang diterima oleh Khairul Burhan dapat menyebabkan menurunnya imunitas tubuh, menurunnya konsentrasi belajar, menjadikan Khairul Burhan tidur di kelas saat pembelajaran berlangsung, sehingga mengakibatkan nilainya menjadi turun dan pengetahuan yang diperoleh Khairul Burhan menurun. Terima kasih untuk kelompok berapa tadi? 2. Kelompok 2, jawaban yang sangat luar biasa, tapi tadi ada revisi sedikit, nggak apa-apa ya? Terima kasih, kita langsung ke kelompok berikutnya. Kelompok berapa ini? Ada kode belum. Kita cari yang lain nih. Aduh, sulit sekali. Nah. Oke, ini saya harus jongkok nih. Untuk kelompok berapa ini? 5. Kelompok 5. Mungkin ini saya minta bantuan kepada siapa ya? Namamu siapa? Adriana. Adriana, bisa tolong bacakan siapa anggota kelompokmu?
Nah, yang pertama siapa? Yang pertama saya sendiri Adriana absen 3, Fitri Melinda absen 15, Oke, ya, Miftahul absen 21, Miftahul, oh berarti nggak berangkat Miftahul? Ada. Oh, Miftahul. Nah, Nurani absen 24, di Yusuf Nurani ketutupan ya? absen 34. Dah. Udah, Jumlah anggota berarti ada? ada 5. Oke, langsung karena sudah tahu anggotanya, sekarang dilanjut dengan judul karya ilmiah yang kalian buat. Apa judulnya? Pentingnya posyandu bagi kesehatan anak di Capian, Demak, Jawa Tengah. Oke, berarti pentingnya posyandu, ruang lingkupnya di Cabean. Oke. Ini saya nggak kelihatan, bingung juga nih. Tak geser dulu. Di Cabean. Terus kalau di Cabean, metode yang digunakan kira-kira apa nih? Siapa yang jawab? Nah, Ada metode observasi dan wawancara. observasi dan Wawancara. Oke. Yang diwawancara kira-kira siapa itu? Ibunya teman kita. Ya, bisa dijelaskan siapa ibumu? Mendekat. Ibuku adalah pemuda posyandu. Apa? Ayo coba sampaikan secara jelas. Pengurus posyandu. Oh, pengurus posyandu. Berarti ini nanti ada observasi dan wawancara. Oke. Jadi kalau wawancara ke petugas posyandunya langsung, berarti data yang diterima bisa dianggap data yang valid. Oke. Sudah dilaksanakan belum wawancaranya? Belum. Oke. Jika belum, berarti pada pertemuan berikutnya kalian harus sudah mendapatkan hasil wawancara. Oke, dari observasi itu kan ada wawancara dan observasi. Untuk metode observasi yang sudah kalian dapatkan apa? Yang mau menjawab siapa nih? Yusuf. Oke, Yusuf. Ini biar Yusuf kelihatan, saya geser lagi. Set. Yusuf. Apa Sob yang didapat Sob? Kajian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara. Ya, untuk yang observasi yang kalian temukan apa? Belum bisa menjawab? Oke, kalau belum bisa dipelajari lagi. Nanti saya akan kembali ke sini untuk menanyakan hasil dari kelompok 5. Oke, sampai jumpa. Terus ini lagi, touring nih. Kita sudah sampai ke kelompok berapa ini? Belum, jawab dulu. Kelompok berapa ini? Kelompok 1. Oke. Untuk kelompok 1. Nih, jalur kursi. Nah. Untuk kelompok 1. Kelompok 1, judul penelitiannya apa? Siapa yang mau jawab nih? Wah. Faktor-faktor siswa laki-laki kelas 11 IPA 2 lebih menyukai game Mobile Legends dibanding game online. Oh, jadi yang dibahas itu berkaitan kenapa atau mencari faktor yang menyebabkan siswa laki-laki kelas 11 MIPA 2 lebih menyukai game Mobile Legends daripada game yang lain. Untuk metode yang digunakan kira-kira apa ini? Ini gantian yang jawab nih. Nah, siapa ini? Aurel. Dan nggak kelihatan gimana? Nah, jawabnya apa nih? Untuk metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, atau focus group discussion. Untuk apa tadi? Focus group discussion, apa yang dilakukan itu? Membicarakannya secara kelompok atau beregu gitu. Oh, berarti kelompok kalian membahas itu, kemudian membuat kesimpulan dan melakukan wawancara kepada teman laki-laki, bukan teman laki-laki ya, siswa laki-laki di kelas 11 MIPA 2. Sudah dilaksanakan atau belum? Belum. Masih belum. Bisa dilaksanakan sekarang agar bisa melanjutkan ke tahap hasil penelitian biar valid. Segera dilaksanakan, bisa mulai nih datang ke kelompok-kelompok lain untuk menanyakan kenapa lebih menyukai Mobile Legends daripada game yang lain.
Bisa langsung dilaksanakan. Karena untuk wawancaranya belum kalian laksanakan, jadi saya belum bisa menanyakan hasil yang kalian dapatkan. Oke, kita lanjut lagi ke kelompok berapa ini ya? Aduh, jalannya sulit nih. Set, ini ada cuma 3 orang. 5 Pak, nggak berangkat 1, satu. Ini ada 5 orang, tapi cuma ada bertiga. Yang lain kemana? Ada yang izin, ada yang ke UKS sakit. Oh, ada yang berarti tidak berangkat dan ada yang ke UKS. Ini iya liputan sulit sekali nih ya. Oke, untuk kelompok 6. judul penelitiannya apa dari kelompok 6? Pengaruh konsumsi rokok bagi kesehatan umum. Pengaruh mengkonsumsi rokok bagi kesehatan umum. Maksudnya umum bagaimana ini? Masyarakat umum. Oh, masyarakat umum berarti tidak dibatasi, baik tua muda, yang penting merokok itu ada dampak negatifnya. Oke. Judulnya itu, terus metode yang digunakan. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data informasi yang diperlukan, maka dalam penelitian ini digunakan metode literatur dan observasi pada seorang perokok aktif maupun pasif. Oke, berarti kalian baca-baca, cari sumber, kemudian observasi perokok yang aktif pasif itu kalian lihat dampak yang terjadi. Berarti ada 2 ya, dampak perokok aktif dan pasif. Untuk perokok aktif maksudnya bagaimana ya? Yang bisa jawab siapa nih? Yang ngerokok terus gitu loh Pak. Yang merokok terus. Coba saya mau dengar yang perokok pasif terus artinya apa? Yang menghirup rokok. Yang menghirup asap rokok. Nah, ini mungkin saya berikan penjelasan sedikit ya. Kalau yang perokok aktif itu adalah orang yang asli merokok. Tetapi untuk perokok pasif adalah orang yang terkena dampak dari asap rokok yang ditimbulkan dari perokok aktif. Gitu ya. Untuk wawancara, untuk observasinya sudah dilakukan? Sudah. Berarti untuk hasil observasinya apa? Siapa yang mau jawab nih? Siapa yang mau jawab? Ini hasil dari penelitiannya apa? Hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa konsumsi rokok mengakibatkan risiko peningkatan penderita kanker paru-paru pada perokok pasif yang mencapai 20-30%, penyakit jantung sebanyak 25-35%, dan angka kematian akibat konsumsi rokok mencapai 30%. Data tersebut kalian dapat dari mana? Dari sumber Komite Nasional Pengendalian Tembakau. Oh, itu nasional ya, berarti oke, datanya bisa diterima. Untuk kesimpulan dari penelitian yang kalian lakukan, siapa yang menjawab? Hasil dari pengumpulan data di atas memang benar konsumsi rokok dapat menimbulkan resiko bagi perokok aktif maupun pasif. Oke, berarti memang benar ada dampak negatif dari merokok. Oke, untuk kelompok 6, terima kasih. Sekarang kita mau kemana lagi nih? Kelompok berapa ya? Aduh. Ini kita safari nih. Kelompok berapa ini ya? Oke, untuk saat ini ada wawancara tapi gagal dulu ya. Oke, sekarang sudah berada, pinjam kursi 1. Ya bingung nunduk-nunduk. Oke, sekarang saya sudah berada di kelompok 3. Anggotanya siapa saja? Anang Nurhuda, Erlinda, Vina, Koirul Burhan, sama Fendri. Oke, berarti jumlah anggotanya ada 5 orang. Judul penelitiannya apa ini? Faktor-faktor penyebab siswa tidak berangkat sekolah di kelas 11 MIPA 2. Faktor-faktor penyebab siswa tidak berangkat di kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 2 Demak.
Oke, metode yang digunakan untuk penelitian ini. Metode yang digunakan kelompok kami yaitu metode untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka dalam penelitian ini digunakan metode observasi dan wawancara penyebab siswa tidak berangkat sekolah di kelas MIPA 2. Observasi, dan itu sepertinya harus ditambah satu lagi, yaitu dengan literatur atau kalian itu membaca jurnal berangkat siswa, atau namanya apa nih? Tulisannya apa? Nah bener, jurnal kelas 11 MIPA 2. Jadi, berarti sudah dilakukan tapi belum dimasukkan ke situ ya. Jadi kalian harus benar-benar mengecek berapa siswa yang tidak berangkat dan kira-kira penyebabnya itu apa. Oke, untuk tadi metodenya sudah, hasil yang ditemukan. Berdasarkan hasil penelitian kelompok 3, siswa tidak berangkat sekolah di kelas 11 MIPA 2 adalah dari 32 siswa yang tidak berangkat selama bulan Februari Maret ada 52% siswa atau 12 orang dari 23 siswa yang izin dikarenakan sakit. Karena sakit. Terus faktor yang lainnya apa? Faktor yang lainnya, siswa sakit dikarenakan flu. Yang flu tadi sudah kayaknya. Sudah. Faktor-faktor siswa sedang tidak berangkat. Ini ada jadi belum selesai untuk perhitungannya. Oke. Tapi kemarin saya dapat bocoran dari kelompok sebelah itu bahwa ada yang izin karena keperluan keluarga tidak berangkat. Terus ada juga yang tidak berangkat gara-gara penyakit selain flu, ada juga seperti itu. Nanti coba di cross check datanya kira-kira sama atau tidak ya dengan kelompok sebelah. Ini berarti kelompok berapa? 3. Sampai bertemu lagi untuk kelompok 3. Sekarang kemana lagi nih? Untuk selanjutnya ada kelompok berapa ini? Kelompok berapa ini? 4. Kelompok 4. Anggotanya siapa saja? Sofi, Dian, Iva, Renan, sama Natasha. Oke, ini biar saya kelihatan, saya mau pindah tempat. Tolong pegangkan ini dulu. Nah, kalau di sini saya terlihat nih. Itu tolong dibenarkan dulu. Hati-hati. Oke, untuk kelompok 4, judul dari karya ilmiah yang kalian buat apa? Faktor yang menyebabkan Ulin terlambat datang ke sekolah. Faktor yang menyebabkan Ulin. Ulin ini siapa ini Ulin? Teman sekelas kita. Kelas berapa? Kelas 11 MIPA 2. Oke, berarti ada Ulin sering tidak berangkat, kalian mencoba untuk meneliti apa penyebabnya ya? Terlambat. Oke. Metode yang digunakan apa ini? Observasi dan wawancara. Observasi dan wawancara. Sudah dilaksanakan untuk wawancaranya terhadap Ulin? Sudah. Hasil yang didapatkan apa? Apa itu? Lama sekali. Yang kami dapatkan yaitu dapat mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Ulin keterlambatan datang ke sekolah, yaitu bangun kesiangan, bergadang, serta sanksi yang Ulin terima yaitu Ulin mendapatkan surat BK dan apabila terlambat sampai 3 kali maka dari kesiswaan akan memanggil orang tua Ulin. Selain terlambat, Ulin juga pernah membolos dikarenakan pelajarannya membosankan. Jawabannya itu terlalu banyak ya, baru ditanya bagian A sudah sampai B dijawab semua. Oke, untuk itu karena ini sebuah yang namanya ada pelanggaran aturan, tentunya tujuan dari penelitian yang kalian lakukan harus mendapatkan solusi. Sudah menentukan atau mendapatkan solusi bagi Ulin agar tidak terlambat lagi? Belum. Oke, jika belum silahkan kalian carikan solusi buat teman kalian si Ulin agar bisa datang sekolah atau datang ke sekolah tidak terlambat lagi. Ini kelompok berapa tadi? 4. Kelompok 4, sampai jumpa lagi.
bisa nih gitu. Aduh.